Halo semuanya, welcome to Marketplace Talk yang kita adakan hari ini untuk membahas tentang how to lead your company atau your team through difficulties lewat tantangan ataupun kesukaran. Dan lewat pembahasan hari ini tentunya kita berharap siapapun yang mendengarkan, Anda bisa diinspirasi, Anda bisa dimotivasi, dan bahkan dapat ide-ide yang brilian, yang segar dari setiap speakers yang ada. Nah, di tengah-tengah kita ada Pak Marlo, ada Pak Jeffrey, ada Pak Jimmy, ada Pak Edwin, ada Pak Max juga, dan tentunya ini akan jadi momen yang luar biasa buat kita untuk sama-sama leaning in dan belajar supaya kita boleh dibangun jadi pribadi yang lebih baik. Thank you buat semua speakers yang sudah ada. Halo semuanya. Halo. 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 Halo, dan boleh nggak perkenalkan mulai dari Komarlo dulu? Memperkenalkan diri. Halo, nama saya Marlo Budiman. Saya CEO dan President Director dari Linknet TBK, yaitu First Media. Jadi kami mempunyai customer 700.000 di seluruh kota-kota besar di Pulau Jawa, di Jakarta, Surabaya, Malang, Solo, Semarang. Dan tahun ini kami masuk ke kota-kota baru seperti Yogyakarta, Madiun, Kediri, Pulau di Jatim, dan juga di Cirebon, Purwakarta, dan Cikampek. Awesome. Thank you, Komarlo. Boleh Jeffrey memperkenalkan diri? Halo, nama saya Jeffrey Minarto. Saya bergerak di bidang F&B. Saya di Surabaya ada punya restoran Porong Way dan CI Babi Aroma. Thank you. Boleh dari Ko Jimmy? Ya, selamat malam. Saya Jimmy Singgi. Saya Direktur Utama di PT Gunawan Fajar yang bergerak di bidang packaging plastik. Jadi mulai dari small bag, medium bag, jumbo bag, terpaulin yang kita pasarkan di seluruh Indonesia ya sampai ke Kalimantan yang paling ujung, Sumatera, dan ke ekspor juga. Terima kasih. Thank you. Dari Kak Edwin, boleh memperkenalkan diri? Oh ya, nama saya Edwin Junedi Rahman. Saya Direktur Utama di PT Menganti Asri Pemula. Untuk kita bergerak di pembangunan perumahan menengah di Menganti, Gresik, Golden Berry Regency. Terima kasih. Thank you. Dari Max, boleh memperkenalkan diri? Halo, saya Maximilian John. Saya pendiri dan pemilik dari Moer Photo. Pekerjaan saya sih lebih banyak di area audio dan visual, dan mostly di area wedding. Thank you. Dan thank you buat semua speakers yang sudah willing untuk sharing di kesempatan ini. Kita akan mulai dari pertanyaan yang pertama tentang kita semua sadar kondisi hari ini bukan kondisi yang mudah tentunya, dan bagaimana dari para leaders, dari para speakers yang ada hari ini melihat peluang di tengah kondisi yang seperti ini. Mungkin boleh dimulai dari Komarlo dulu. Ya, kalau saya lihat memang game changer yang terjadi di tahun 2020 ini adalah COVID-19. Kalau kita bisa flashback ke beberapa tahun lalu, game changer di tahun 2017-18 adalah ride sharing, seperti Grab, Gokar, Uber. Terus kalau di China ada Didi, kalau di Amerika ada Uber dan Lyft. Itu mentransformasi behavior, consumer behavior. Di tahun 2019 yang paling nge-trend adalah game changer adalah e-money. Kalau kita bisa ingat ada OVO, ada GoPay, ada Dana sekarang, ada Link Aja, itu macam-macam e-money. Yang dimana dulu kalau seperti Pak Jeffrey yang bisnis restoran ngerti banget deh bagaimana itu dulu mentransform orang itu memakai e-money untuk mempengaruhi consumer spending behavior mereka. Nah di 2020 ini unfortunately COVID-19 ini menjadi game changer, di mana ini memang sebuah krisis global pandemik global, dan juga sudah masuk besar juga dampaknya di Indonesia, mempengaruhi ekonomi dan mempengaruhi purchasing power. Dan mempengaruhi tentunya freedom kita. Karena kenapa? Hampir semua karyawan, hampir semua business owners terkungkung di rumah. Work from home, online learning. Nah, apa yang kita bisa sikapi lewat krisis ini?
Kalau saya percaya di dalam bahasa Mandarin, krisis itu artinya memang bahaya atau krisis, tapi di baliknya, di flip side of the coin adalah opportunity. Jadi memang di balik sebuah krisis ini, banyak sekali kesempatan-kesempatan yang bisa kita temukan untuk kita juga tetap bisa berkarya, tetap untuk produksi dengan baik. Jadi memang krisis ini menuntut kita untuk kita mengadaptasi. Karena kalau kita nggak adaptasi, kita akan mati. Buktinya adalah, kalau memang misalnya nanti Pak Jeffrey bisa bantu bisnis restoran. Bisnis restoran ini, kalau sekarang orang tidak bisa ke mall, orang tidak bisa ke restoran secara fisik, bagaimana transformasinya? Yaitu harus mengadaptasi melalui misalnya online, melalui e-commerce, ya kan, untuk penjualan daripada restoran. Demikian juga saya di Business First Media, internet, kami menjadi satu platform yang mendukung kegiatan work from home, yang mendukung juga online learning, sehingga masyarakat, khususnya pelanggan First Media ini, bisa tetap berproduktif di rumah. Bahkan lebih sibuk di rumah daripada di hari-hari yang normal. Mungkin itu, Master Elisa. Iya, oke, thank you. Mungkin dari Jeffrey boleh share gimana ngelihat peluang di tengah kondisi yang seperti ini? Kalau Jeffrey itu kayak awalnya Jeffrey pikir gini, kalau bisnis makanan itu kan, makanan ini kan pasti semua orang cari itu loh. Nah, Jeffrey pikir selama masih ada manusia, berarti kan orang itu masih butuh makan. Jadi bisnis makanan ini di tengah virus corona ini masih bisa jalan. Hanya Jeffrey perlu memodifikasi atau mengemasnya gitu loh. Yaitu tadi salah satunya Jeffrey packing, Jeffrey kirim dijual lewat online, terus pokoknya Jeffrey berusaha untuk menyampaikan produk Jeffrey ini ke customer yang di mana saat ini tidak bisa keluar rumah gitu. Oke. So peluangnya lebih dibawa ke ranah online ya. Ya, online dan makanan kemasan. Oke, wow, makanan kemasan. Excellent. Mungkin berikutnya dari Pak Jimmy, Ko Jimmy boleh share gimana ngelihat peluang di tengah kondisi yang seperti ini? Ya, kebetulan saya bergerak di bidang packaging, jadi saya juga melayani yang untuk food ya khususnya, seperti jagung, beras, kedelai, gula, jagung, tepung terigu, tepung jagung, feed meal juga. Jadi kebetulan apa yang kita produksi ini salah satu produk support untuk bahan-bahan pakan. Jadi mungkin kita kendalanya cuma di masalah cash flow saja. Jadi awal-awal waktu PSBB itu, atau yang working from home, akhirnya pembayaran agak sedikit delay. Tapi delay pun itu masih 1-2 minggu kita masih bisa cover. Tapi setelah itu mereka udah terbiasa, begitu PSBB pun beberapa pabrik yang customer kita, mereka agak sedikit ketakutan. Jadi akhirnya ada satu positif juga. Mereka akhirnya ketakutan bahwa takut bag-nya nggak disupply sama saya. Jadi mereka agak deg-degan, akhirnya dia juga turunin PO sampai double-double dan dia targetkan biasanya mungkin 100.000, dia minta double jadi 200.000. Jadi sebetulnya kondisi sekarang ini puji Tuhan benar, salah satu produk saya ini yang nggak laku mungkin atau stok-stok yang lama bisa keluar semua karena ada yang untuk sumbangan beras apa semua kita maksimalkan. Mantap, luar biasa. Mungkin dari Kak Edwin boleh sharing gimana ngelihat peluang di tengah kondisi yang seperti ini? Ya, karena kita kan basicnya dari properti, justru pada saat seperti ini itu harusnya ada peluang untuk beberapa properti yang, karena orang kan butuh cash flow, mereka membutuhkan uang cash sekarang. Jadi kalau kita ada istilah apa itu, cash is the king. Jadi kalau kita ada cash, sekarang ini kita bisa invest untuk beberapa properti, karena properti memang kalau di saat-saat seperti ini langsung terasa drop-nya, karena orang terutama kalau properti yang harganya sudah bukan untuk kebutuhan primer ya, jadi kan orang
mereka yang punya properti kedua, ketiga biasanya segera mau dijual karena mereka takut juga menghadapi kondisi seperti ini. Nah, hal-hal ini sebetulnya kalau kita punya dana, kita bisa investasi dan kita bisa membantu juga untuk yang membutuhkan. Karena harusnya pada saat nanti kondisi mulai pulih atau the new normal ini sudah jadi kebiasaan orang-orang, mereka tetap akan kembali mencari properti-properti. Nah, menurut saya sih saat ini untuk investasi sangat bagus gitu. Iya, iya. Apalagi yang buat yang pegang cash ya. Betul. Karena sekarang orang kalau diiming-iming dengan cash, penawaran harga itu jadi nggak terlalu dipikir. Yang penting pegang. Oke. Oke, thank you, Kak Edwin. Boleh dari Max, boleh share di momen seperti ini, melihat peluang itu seperti gimana? Oke. Kayaknya bidang pekerjaan saya di momen-momen seperti ini benar-benar stop. Like completely stop kayak gitu. Karena mungkin bisa dibilang bidang pekerjaan saya adanya wedding. Bisa dilihat sendiri semua acara wedding akhirnya stuck semua. Tapi saya selalu ingat ajaran dari orang tua saya. Orang tua saya selalu bilang ke saya itu kita itu bisa karena kita biasa. Jadi pada saat situasi berubah seperti ini, orang tua saya selalu mengingatkan kita untuk biasakan kita menerima keadaan. Jalan aja dengan kondisi yang ada, pelan tapi pasti, kita pasti akan bisa melihat peluang, karena kita sudah mulai terbiasa dengan perubahan yang terjadi. Kayak gitu. Nah, aku rasa tadi yang juga disampaikan sama Jeffrey, pada saat semuanya pindah ke online, itulah di mana peluang yang sedang kita kejar saat ini. Karena dunia wedding sudah stuck 100%, gitu bisa dibilang 100% stuck. Akhirnya kita lari ke area komersial, kayak gitu. Jadi ya peluangnya, makanya peluangnya akan selalu ada, tinggal kita melihat ini geraknya ke arah mana, pelan-pelan kita ngikuti peluangnya seperti itu. Kalau dari saya sih seperti itu kira-kira ya. Ya, apalagi untuk digital sekarang ini kan lagi booming sekali. Berarti kayak digital content, lalu apapun itu bentuk digital content-nya itu sangat dibutuhkan. Iya. Betul. Oke, thank you. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Dan tentunya semua speakers yang ada di sini memimpin dalam kapasitas apapun itu, entah bisa dibilang kapasitas dari besar sampai menengah. Nah, kalau misalnya ada orang yang hari-hari ini lagi memimpin dan lagi mendengarkan acara kita ini, apa masukan dari para speakers dan langkah-langkah strategis bagi orang lain yang juga memimpin sebuah tim atau perusahaan di tengah momen yang nggak mudah dan yang nggak gampang ini? Mungkin boleh dimulai dari Komarlo. Ya, thank you, Pastor. Jadi memang COVID-19 ini memaksa kita suka tidak suka, mau tidak mau, harus develop new way of thinking, new way of idea, dan inisiatif yang baru. Seperti tadi Max bilang, kalau wedding stop, what do you have to do? Ya kan? Tapi memang needs-nya tetap ada. Bukan berarti dengan COVID, orang nggak perlu menikah. Dengan COVID, orang tidak perlu party. Ya kan? But it's another form of wedding misalnya. Ya memang kita semua berharap bahwa ini tidak berkepanjangan. Tapi terus terang, COVID ini meskipun nanti sudah over, it takes a while for people to resume back to the normal pre-COVID. Jadi seperti tadi yang Ko Jimmy bilang, bahwa memang this may become new normal, maybe 6 months, maybe 12 months. Itu bukan waktu yang pendek loh. Untuk 6 bulan sampai 12 bulan untuk sebuah bisnis, itu memang waktu-waktu yang krusial. It's a make or break time. Nomor 2, kalau kita sudah menemukan new idea, new initiative, we must be excellent in what we do. Kita jangan jadi nomor 2. Kita harus selalu senantiasa berjuang untuk menjadi nomor 1, yang terdepan. Ya kan? Nah, dalam kondisi susah seperti ini, yang kita harus lakukan in temporary adalah dalam masa depan adalah apa? Melakukan yang namanya BCP, Business Continuity Plan. Bagaimana caranya sebuah operation itu bisa berjalan dengan baik. Memang pasti ada dampak. Bohong lah kalau nggak ada dampak. Ya kan? Ketika orang work from home, kalau kita tidak punya satu BCP sistem yang baik untuk memonitor kinerja, itu kinerja pasti akan drop.
Jadi memang challenge-nya adalah bagaimana kita menjalankan BCP supaya operation tetap jalan, kesehatan karyawan juga bisa terprotek, tapi productivity bisa sama atau bahkan bisa meningkat dengan sistem yang benar. Nomor dua adalah kalau kita melakukan hal yang tradisional, kita harus merubah. Kalau saya punya konsep adalah everything. You have to everything your traditional aspect of the business. Karena sekarang udah zamannya adalah, kalau dulu pre-COVID kita sering ngomong bahwa industri 4.0. Sekarang dengan COVID itu benar-benar industri 4.0 yang dipaksakan ke kita untuk kita adaptasi. Seperti sekarang, berapa banyak dari kita yang sekarang dulu pre-COVID terbiasa Zoom video call seperti ini? Saya rasa mungkin hampir nggak ada. Ya kan, paling kita WhatsApp call. Paling banter adalah WhatsApp video call. Kalau sekarang kita semua udah canggih, udah bisa Vicon, Zoom, Webex, pakai Microsoft Teams, segala macam Vicon, ya kan? Nah, itu memang mesti revolutionize kita punya the way we do our business. Seperti tadi Jeffrey ada bisnis restoran, tentunya sekarang mesti semua online ordering atau e-commerce, ya kan? Mereka cuma bisa delivery dan bisa cuma pick up doang. Karena kenapa? PSBB nggak bisa buka restoran. People can even go to the mall. People can even go to the restaurant. Nomor terakhir adalah yang buat saya adalah yang saya bisa kasih advice adalah when you do things you go big or you go home. Don't do things halfway. Karena percuma kalau kita do things halfway, might as well we don't do things. Ya kan? Kalau kita memang mempunyai sesuatu tekad, mempunyai satu planning, lakukanlah dengan baik dan lakukanlah dengan satu visi yang jelas dan sesuatu yang besar. Dan jangan kita punya iman seperti kalau kita ngomong kaitkan dengan rohani. Makanya bilang kalau kita punya iman sebesar biji sesawi yang which is really really small, ya kan we can move mountain. Kita bisa memindahkan gunung tanda kutip ya. We're not Hercules ya, kita benar-benar bisa pindahin gunung. Ya kan? Tapi we can move the mountain of problems. Ya kan? Demikian juga di dunia bisnis. Ya kan? We do things, we go big or we go home. Ya kan? Don't do things halfway. Karena begitu kita udah set our mind to do things halfway, we are setting ourselves to fail. Dari saya. So kalau saya boleh rangkum ya, Komarlo, berarti kayak new idea, new initiative, dan di season ini perlu punya BCP ya, Business Continuity Plan, supaya di tengah WFH ini semua company kita dari level leadership manapun itu boleh tetap termonitor dan berjalan. Dan tentunya do big things juga ya. Thank you. Mungkin dari Jeffrey boleh menjawab untuk pertanyaan yang kedua, apa masukan dan langkah-langkah strategis bagi orang yang sedang memimpin sebuah tim ya. Oke, kalau Jeffrey ini kan di bidang F&B ya. Kan kalau sekarang itu kan kalau di mall itu kan sudah hampir tidak ada orang yang ke mall. Jadi Jeffrey langkah pertama Jeffrey kan ada kalau di mall kan semua sudah close. Jadi Jeffrey musatannya pada online di satu tempat. Jeffrey kan punya tempat produksi satu. Nah, jadi Jeffrey memangkas karyawan Jeffrey. Jadi mereka hanya bekerja di tempat Jeffrey yang diproduksi itu. Jadi kalau yang semula manajer atau supervisor, sekarang ini mereka menjadi delivery man kayak gitu. Oke. Lebih efektif dan efisien. Oke. Terus yang kedua, Jeffrey ini sekarang dituntut lebih peka untuk melihat kondisi yang ada di sekitar Jeffrey, mencari peluang yang ada, kayak memanfaatkan mitra kerja, kayak nawarin ke kantor-kantor. Kan karyawan kantor kan pada takut nih keluar kantor untuk makan. Ditawarin catering kayak gitu. Semula teman-teman Jeffrey yang pernah menjadi mitra kerja Jeffrey tawarin, kantormu kalau mau Jeffrey support makan siang kayak gitu. Nah dari sana kan nanti bisa ada peluang-peluang baru kayak gitu sih. Sekarang kan lagi Jeffrey mulai berpikir untuk tadi itu makanan kemasan. Jeffrey mau urus perizinannya, mau buat tempat produksinya. Nanti Jeffrey buat makanan kemasan yang nanti bisa beredar di supermarket atau dijual lewat Tokopedia, kayak gitu.
Terus yang ketiga, jadi melakukan yaitu tadi diversifikasi layanan kayak gitu. Mulai mikir untuk home service, tadi itu kayak bikin makanan kemasan juga kayak gitu. Ya, wow. Ya, ya. So, jadi yang saya tangkap juga ini tadi, gimana efisiensi kerjanya ya. Karena dengan beberapa tempat restoran kayak gitu memang nggak mudah, apalagi kalau semuanya harus suruh tutup gitu kan. Jadi ternyata memaksimalkan efisiensi orang-orang yang ada. Dan saya lihat tadi saya dengar ada kayak receipting ya, dari bagian apa sampai harus mau ngelakuin apa dan lain sebagainya. Itu terjadi juga berarti ya? Iya. Oke, oke. Dan thank you, tadi ada kayak masukan istilahnya pelebaran sayap bisnisnya juga ya, ternyata di momen gini. Ya, ya. Dan saya rasa nanti kayak restoran itu, setiap restoran pasti mikirin bagaimana untuk mengemas produk mereka gitu loh. Supaya kan bisa dimakan untuk next day atau besok lusanya gitu. Iya, iya. Karena hari-hari ini memang banyak orang yang lagi tensionnya antara bertahan sama berkembang. Ini kayak gede banget hari ini. Semua orang lagi pada bingung. Nah, tapi ketika bicara soal memimpin tim, saya dengar tadi ada masukan yang bagus bahwa kita bisa reseating atau memaksimalkan mereka di area yang mereka mungkin juga belum pernah explore, tapi juga harus belajar lagi ya. Oke. Thank you, Jeffrey. Nah, mungkin dari Coach Jimmy, boleh share gimana nih masukan dan langkah-langkah strategis bagi orang lain yang sedang memimpin company atau memimpin timnya? Ya, jadi kalau di tempat saya kan memang manufaktur ya, jadi working from home itu susah sekali. Tapi saya perlu merapatkan barisan di mana kondisi-kondisi saat sekarang ini bukan kompetisi nggak tambah sengit, kompetisi juga sengit juga. Jadi otomatis yang saya lakukan awal juga, saya melakukan perampingan organisasi saya. Jadi kurang lebih 5% dari total operator saya sudah saya kurangi. Jadi saya lebih memaksimalkan potensi mereka. Jadi kalau memang diperlukan sekali, baru kita ada overtime. Jadi lembur itu dilakukan kalau urgent sekali. Tapi kondisi saat sekarang pun saya agak sedikit mengerem, jadi di kondisi hari Minggu saya off total. Jadi saya juga masih melihat kondisi pasar ini sampai sejauh mana, karena kita juga nggak tahu, tapi saya rasa untuk produk makanan masih kenceng juga, masih tinggi juga permintaannya. Tapi jadi waktu awal Corona saya sudah melakukan hal-hal untuk pencegahan. Jadi sebelum dari pemerintah daerah memberikan anjuran ke saya, tim saya sudah saya kerahkan semua, tempat cuci tangan, semua dari masker, semua langsung saya jalankan. Jadi saya sudah antisipasi juga supaya pabrik saya tetap diizinkan beroperasi. Jadi saya dokumentasi juga semua, jadi apalagi barusan mungkin 2 atau 3 minggu yang lalu mereka pada datang semua ke pabrik saya. Melihat bahwa, ternyata kita juga melakukan langkah-langkah yang cukup bagus juga. Jadi mereka pun tetap memberikan izin ke kita, malah support ke kita untuk tetap melakukan proses produksi. Jadi yang saya lakukan, efisiensi itu tetap harus kita lakukan. Jadi kadang-kadang kondisi sekarang juga sangat sengit juga. Mungkin ada beberapa pabrik yang serupa dengan saya, mereka nggak ngambil di produk food, mereka kelabakan juga. Jadi otomatis agak sedikit berebut di pasar juga. Iya. Jadi itu yang saya lakukan. Oke, thank you. Nah, saya pernah dengar nih dari Coach Jimmy juga sharing bahwa di momen gini memang selain bersosial ya keluar, dan dari Coach Jimmy sendiri masih tetap memikirkan gimana bisa istilahnya memelihara dan merawat orang-orang yang jumlahnya nggak sedikit di pabrik, dan tetap istilahnya masih memberikan mereka pekerjaan walaupun kadang yang saya dengar tadi di hari Minggunya ya tetap harus dikurangin jam kerjanya gitu. Which is mungkin hari-hari ini pasti banyak pengusaha yang bingung antara
pengurangan karyawan atau tetap gitu kan, dua sisi. Nah, tapi saya ngelihat dari ke Coach Jimmy waktu sharing memikirkan gimana sebisa mungkin untuk menjagai orang-orang ini biar mereka bisa tetap makan, bisa terpelihara, dan itu saya rasa juga salah satu value yang mungkin hari-hari ini bagi para pemimpin bisa pegang dan terima itu juga ya. Gitu. Ya, jadi yang saya yang lakukan juga, jadi seluruh karyawan saya total ada hampir 1.050 orang. Jadi semua karyawan yang sudah karyawan lebih dari 3 bulan, lebih setelah masa percobaan, mereka mendapatkan makan. Jadi mereka juga sangat memperhatikan sekali, jadi kualitas kerjanya. Jadi dengan kondisi seperti ini pun akhirnya terjadi seleksi alam. Yang jelek-jelek yang kita libat dulu. Ya. Jadi ini justru kelihatan sekali bahwa dengan jumlah orang yang kurang 5%, efisiensi saya atau produktivitas saya malah naik. Ya. Jadi kadang-kadang kalau banyak orang itu bukan terus pekerjaan tambah cepat, Pak. Ngomongnya yang banyak kalau orang Indonesia kadang-kadang. Banyak teman ngobrol, santai, tambah kerja nggak selesai-selesai. Malah orangnya kurang 5%, produktivitasnya malah naik. Oke. Ya, thank you Coach Jimmy, thank you. Dari Kak Evin mungkin boleh sharing gimana langkah strategis dan masukan bagi orang yang sedang memimpin sebuah tim dan perusahaan? Ya, jadi karena kita kan di bidang properti. Kalau properti ini kan padat karya ya, karena pembangunan rumah kan sekarang kan masih tenaga pakai manpower. Nggak tahu kalau mungkin di masa depan bisa pakai drone gitu kan mestinya lebih gampang handlingnya gitu ya. Jadi terus terang kita sendiri saat ini ya kita kumpulkan karyawan, kita kumpulkan semua bahwa menghadapi situasi begini ini bukan kemauan kita, tapi ini kan keadaan. Kita kan bagaimanapun perusahaan kan harus bisa bertahan. Jadi kemarin itu yang kita lakukan, kita berikan pengumuman kepada manajemen bahwa untuk mereka-mereka yang bergaji di atas UMR, mulai bulan depan itu akan kita potong. Jadi kita ngomong begini, karena ini untuk perusahaan supaya bisa bertahan juga, karena kan kita nggak tahu ini, akan berapa lama kan kita nggak tahu. Tapi kan yang jelas menurut kita dalam 1-2 bulan belum tentu tidak akan selesai ini. Jadi sementara yang mereka bergaji UMR ya kita nggak ngurangi lagi karena itu kan sudah kebutuhan basicnya gitu loh. Nah kita pada mereka yang di atas UMR ini harus bersedia untuk dipotong supaya, dan untuk itu pun kita juga melakukan work from home. Jadi mestinya sih seharusnya biaya mereka pun juga kan akan berkurang karena kalau saya di perusahaan ini kan kayak kontraktor kita sudah outsourcing, jadi bukan kita sendiri. Jadi yang benar-benar kita ini hanya administrasi, marketing, administrasi project, administrasi untuk keuangan. Nah, hal-hal itu kan mestinya tidak perlu dilakukan setiap hari. Jadi mereka bisa shifting lah, gantian untuk masuk ke kantor. Untuk menyelesaikan laporan-laporan itu mereka bisa bergantian. Terus yang saya lakukan juga saat ini itu kita ini kan membangun rumah, kita jual kepada user atau customer itu, mereka kan 90% pakai kredit bank untuk pelunasannya. Per tanggal 1 April kemarin, semua bank memberikan satu aturan baru untuk kredit kepada customer. Yang mereka prioritasnya kepada satu, TNI Polri, kedua pegawai negeri, ketiga guru, keempat buruh. Setelah itu buruh atau karyawan yang perusahaannya nasional. Jadi yang kira-kira dalam waktu 3-6 bulan tidak akan tutup, kira-kira gitu. Baru kemudian berikutnya, bukan berikutnya sih, kalau misalkan yang mengajukan KPR sekarang ini adalah pengusaha dalam arti
punya toko, punya ini, itu langsung ditolak oleh bank. Karena dianggap kemampuan bertahannya saat ini sangat kecil. Jadi kita sekarang dengan kontraktor pun minggu depan ini kita mau adakan pertemuan, kita mau istilahnya itu men-slow down untuk pembangunan. Hanya kepada rumah-rumah yang usernya sudah pasti bisa mendapatkan kredit dari bank. Karena saat ini ada beberapa customer kita sudah dapat kredit. Kita sudah diberitahu, Pak, SP3K-nya, surat persetujuan kreditnya itu sudah keluar. Keluar ini, kita dikasih. Tapi Pak, untuk si A, si B, si D, si F, itu tidak bisa kita realisasi karena mereka pengusaha. Nah, untuk apa keluar SP3K-nya? SP3 kan prosesnya sudah dari berbulan-bulan, bukan berbulan, dari kira-kira sebulan yang lalu. Jadi ini sudah keluar persetujuannya, tapi tidak bisa kita jalankan. Nah, ini ada Pak. Oh, sorry, tadi juga ada yang termasuk prioritas itu adalah guru. Ini ada customer kita itu guru. Ini dapat Pak, tapi mereka harus TUM. TUM itu tambahan uang muka. Tambahan uang mukanya berapa? Variatif. Mulai ada kemarin itu ada yang 20 juta, ada yang 60 juta, ada yang ini yang paling tinggi saat ini 100 juta. Kita kontak pada customer-nya. Gimana ini? Tambah tuh, waduh Pak, saya nggak sanggup. Kalau tambah uang muka saat ini saya nggak sanggup juga. Lah, terus bagaimana? Ya, saya sih tetap mau beli rumah, asal sisanya dari uang muka itu dapat dari kredit bank. Nah, ini kan buat kita juga susah. Karena bank, kita hubungi banknya bilang, bisa Pak mekanisme banding. Tapi harus ada bukti baru bahwa dia punya pendapatan tambahan. Loh, kok pendapatan tambahan? Yang ini sebagian malah dilupakan, kok ini pendapatan tambahan. Jadi, ya makanya saya mau bicara dengan kontraktor, karena buat kita sendiri juga nggak mudah. Karena kontraktor kan gini, mereka dengan ada mandornya, ada pekerjanya. Begitu pekerja ini tidak bekerja, mereka pasti pulang. Apalagi saat sekarang pulang, masuk ke sana, masuk ke desanya karantina. Nanti, oh kita butuh ini tukang banyak untuk kerja. Balik ke Surabaya, karantina lagi. Nah, untuk masa karantina aja sudah 2 minggu, berarti kan tidak bisa langsung kerja. Pulang karantina, balik mau ke kantor karantina, balik mau ke proyek karantina lagi. Ya memang kita mau ngomong dengan kontraktor, sekarang mau kita pilih. Karena mereka pun juga ngomong, Pak, untuk saya memberhentikan kerja. Karena kan kita ngomong, jangan cepat-cepat sekarang kerjanya. Karena belum tentu semua rumah yang kita bangun ini akan dapat persetujuan dari bank. Nah, untuk mereka berhenti memulangkan tenaga kerja, mereka juga bilang, saya juga butuh uang, Pak, untuk mereka pulang. Karena kan nggak mungkin mereka yang sudah kerja ini pulangnya tanpa disangoni. Ya ini saat ini yang sedang kita hadapi ya, karena kita sendiri di proyek kan ya itu tadi semuanya masih dengan manpower yang cukup besar. Makanya ya ini kita sedang berusaha untuk mencari mencari jalan keluar bersama-sama supaya perusahaan pun masih bisa bertahan di saat-saat sekarang ini. Iya, iya. Jadi kalau saya boleh ambil rangkuman dari apa yang Kak Erwin sharing, itu intinya komunikasi dan negosiasinya ini dilakukan secara bersahabat ya. Iya, kalau sekarang harus bersahabat. Kayak tadi dengar di radio itu bilang, kalau cari musuh 5 menit dapat banyak, tapi kalau cari sahabat bertahun-tahun belum tentu dapat 1 gitu. Iya, iya betul. Oke, thank you Kak Erwin. Mungkin dari Max boleh sharing gimana masukan dan langkah-langkah strategis buat orang yang juga yang lagi memimpin tim. Oke. Kalau dari saya sih mungkin ada 2 hal yang sebaiknya tetap dipertahankan. Yang satu adalah jaga relationship. Yang kedua, justru di momen seperti ini kita harus lebih berani. Jadi jaga relationship maksudnya gini, nggak hanya dengan tim kita aja, tapi juga dengan relationship ke arah luar. Jadi entah itu yang bisa mendatangkan kita koneksi-koneksi yang baru.
seperti itu. Atau juga mungkin bisa kita join untuk create something new. Nah, ini mungkin nyambung ke poin kedua yang tadi saya jelaskan, justru harus lebih berani. Karena gini, kalau dalam bidang pekerjaan saya, kalau saya memaksakan terus stay di ground saya, kayaknya kurang wise juga ya. Karena sudah jelas nggak mungkin bisa bertahan di situ. Jadi untuk shifting sebuah bisnis, kayaknya ngikut omongannya Komarlo tadi tuh, go big or go home, kayak gitu. Jadi seperti yang saat ini sedang saya lakukan juga, company saya, kebetulan company saya jumlahnya mungkin nggak sampai ribuan kayak teman-teman yang, saya dengar tadi employee-nya sudah sampai ribuan. Tim saya cukup kecil kalau dibandingkan dengan itu, tapi menurut saya itu jadi satu advantage sendiri buat saya. Karena relationship saya dengan tim saya jadi sangat kuat sekali. Dan pada saat saya mau memanuver bisnis ini, mau men-shifting bisnis saya, cukup gampang untuk istilahnya kayak berkomunikasi dengan mereka, man to man, person to person kayak gitu. Lalu men-shiftingnya ini jadi lebih gampang. Jadi ya mungkin dua hal itu sih, 2 poin itu yang kebetulan juga sedang saya hadapi hari-hari ini. Pada saat mau shifting, pasti namanya shifting pasti ada keraguan kayak, ini market baru, ini bidang baru, ini medan perang baru. Kita nggak tahu ini mau seperti apa. Tapi justru pada saat kita mempelajari hal baru, tantangan baru, kayaknya itu jadi hal yang seru untuk kita hadapi saat ini kayak gitu. Itu sih kalau dari saya pribadi. Jadi relationship dan berani shifting ya, mengajak timnya berani shifting ya. Oke, thank you. Nah, yang berikutnya, mungkin dari setiap speakers boleh sharing small wins atau big wins-nya, lalu pesan-pesan bagi orang-orang yang berada di tengah situasi yang nggak mudah ini, apalagi mereka yang sedang memimpin sebuah tim. Mungkin boleh dari Komarlo untuk mulai dulu. Thank you, Pastor. Thank you. Sebelum saya jawab pertanyaan ini, saya sangat tertarik tadi dengan poinnya Pak Jimmy ya. Di Pak Jimmy tadi ada memimpin 1.050 pegawai, di mana beliau menyatakan ketika beliau mengurangi workforce-nya dari 5%, justru malah beliau merasakan produktivitas naik. Jadi memang ini memang sesuatu yang perlu kita contoh dan kita terapkan juga di bisnis kita masing-masing. Ketika kita juga dalam situasi pandemik ini, kita harus melakukan yang namanya cost cutting, akan tetapi juga kita harus barengin dengan peningkatan produktivitas. Karena memang ini gampang-gampang susah. Ya kan, kalau kita tidak melakukannya dengan seksama dan tidak ada sistemnya, memang sesuatu malah yang bisa counterproduktif. Tapi saya percaya memang di zaman sekarang adalah cash is king. Tadi Pak Edwin juga udah bilang bahwa sekarang ini yang namanya cash itu sangat valuable. Karena kenapa? Orang tuh semua ngerem spending, ya kan? Buktinya apa? We don't travel anymore because karena kenapa? Physically kita nggak bisa travel. Nggak bisa. Airlines pada grounded, semua tempat pada tutup country-nya semua terhadap foreigners, terhadap turis, ya kan? Otomatis ketika kita dalam krisis ini, kita akan mengerem spending kita yang lain, bukan cuma travel related. Contoh, mobil. Siapa yang mau beli mobil dengan kondisi gini? Orang kita nggak bisa keluar kok. Kalaupun kita keluar, kita hanya benar-benar sangat penting. Misalnya ke pabrik, ke kantor. Kita nggak ada keluar-keluar lagi. Misalnya ke taman, ke mall, ke sinema misalnya. Ya kan? Memang cash is king. Ya kan? Jadi memang benar-benar kita harus cost cutting, meningkatkan produktivitas, dan juga mengconserve cash. Itu yang saya lakukan juga di First Media juga. Jadi bulan lalu, kami juga melakukan pengurangan orang. Jadi memang setiap tahun saya melakukan pengurangan orang. Saya memimpin 950 karyawan tetap, sekitar 3.000 karyawan outsourcing, di mana kalau karyawan tetap, kita memang setiap tahun kan ada penilaian. Nah, yang D dan E grades itu sekitar 1/4-nya saya potong. Ya kan? Setiap tahun itu. Ya kan? Karena supaya apa? Supaya orang-orang benar-benar merit basis. Mereka benar-benar care terhadap performance mereka. Kalau jelek ya pasti akan kena. Apalagi yang 2 tahun berturut-turut mendapat nilai D dan E. Supaya seperti Ko Jimmy bilang, ketika kita kurangin orang-orang tersebut, akan meningkatkan produktivitas juga. Nah, mengenai tips and tricks terhadap para pelaku bisnis dan juga pemimpin di perusahaan. Jadi memang dalam kondisi gini memang harus kita tuh harus memimpin dengan compassion.
Karena memang semua zaman serba susah. Yang dialami susah itu bukan di kita aja, di sisi leaders dan pengusaha dan owners ya, tapi juga memang dirasakan di semua lini dari paling tinggi dan sampai paling rendah. Jadi memang kita anak-anak Tuhan memang diajarkan untuk leading with example and compassion. That's Nah, good. sebagai contoh juga tadi Pak Jimmy ada bilang bahwa yang 3 bulan setelah probation akan dikasih makan. Karena kenapa? Mereka juga bingung cari makan di luar. Mereka juga tentunya cost ekstra lagi. Nah, di First Media juga saya lakukan sama. Dari 950 karyawan yang tetap 80% tuh kerja di rumah. Tapi 20% memang tidak bisa work from home. Karena kenapa? Ada contact center, ada telesales, ada field engineers, ada juga misalnya retention, ada juga bagian desain. Saya lakukan apa? Saya kasih makan itu karyawan-karyawan. Jadi setiap hari itu kami kasih makan tuh mungkin sekitar 400 sampai 500 orang. Ya kan? Supaya mereka juga terproteksi. Karena kalau mereka misalnya makan siang di luar, otomatis mereka makan di warung, makan di restoran, bisa terpapar COVID. Ketika mereka makan di kantor tentunya lebih aman dan juga tentunya mereka lebih happy karena diperhatikan oleh perusahaan. Dan waktu kita melakukan BCP juga, yang kita lakukan orang yang masih work from office yang 20% itu kita split office-nya. Ya, saya bahkan bisa split sampai 3-4 lokasi yang berbeda. Supaya amit-amit nih, knock on wood, kalau satu kena, itu memang polisi saya adalah saya karantina semua. Saya karantina the whole floor. Ya kan? Nah, buktinya dari BCP yang saya sudah lakukan, itu puji Tuhan zero confirmed cases. Nice. Zero PDP. Pasien dalam pengawasan zero. Ada yang ODP, ada ODP sekitar 2 orang. Itu kita sekarang lagi lihat dari masa karantinanya. Nah, yang terakhir adalah memang semua ini dengan situasi pandemik ini seperti yang saya bilang adalah yang tadi go big and go home. Kita mau nggak mau seperti tadi yang si Max ngomong, we have to come up with new roadmap. Ya kan? Kalau bisnis yang tradisional dengan kondisi COVID ini memang tidak bisa secara logika bisa berjalan dengan baik, we have to change, we have to create a new roadmap. Nggak mungkin kita paksakan, gitu loh. Memang kondisi memang force majeure seperti ini. Ya kan? Mau nggak mau kita harus bikin satu roadmap baru, strategi baru, execution baru. Nah, permasalahannya adalah biasanya orang tidak bisa membuat roadmap yang baik, dan cilakanya setelah bukan bikin roadmap yang kurang baik, eksekusinya juga gagal total. Jadi ada 2 hal yang penting. Satu adalah bikin roadmap baru. Nomor 2 adalah, kalau kita sering dengar, sukses is in the details. Ya kan? Kita bisa aja kita bermimpi langit, kita bermimpi yang gede-gede. Ya kan? Tapi sukses kita itu adalah dari hal yang paling kecil. Jadi memang kita harus eksekusi dari hal yang besar sampai yang paling kecil. Karena ketika kita mengeksekusi yang kecil, udah pasti kita bisa mengeksekusi yang besar. Seperti firman Tuhan bilang kan, kalau kita setia pada perkara kecil, kita juga pasti akan setia pada perkara yang besar. Nggak bisa dibalik. Ya kan? Ya kan kita cuma setia pada perkara besar, perkara kecilnya enggak. Justru banyak sekali perkara kecil itu menjadi kerikil-kerikil menghambat kita punya kesuksesan. Itu yang saya bisa sharing buat teman-teman, rekan-rekan pebisnis dan para leaders di komunitas EOC ini. Thank you so much. Thank you, Komarlo. Dari Jeffrey mungkin boleh share, you can share your small wins or big wins atau downs and ups. Lalu apa sih kira-kira pesan bagi orang-orang yang sedang berusaha, yang sedang memimpin timnya? Kalau Jeffrey sih apa yang Jeffrey alami ini, kayaknya Jeffrey itu teringat dulu waktu Jeffrey itu merintis bisnis. Ini kan kayak Jeffrey itu memulai dari nol, tapi jalannya beda. Gitu. Jadi Jeffrey bilang ke timnya Jeffrey, kita akan melakukan restoran model baru lah istilahnya. Restoran yang kita bawa ke rumah customer kita kayak gitu. Lewat tadi itu makanan kemasan tadi. Jadi ya pesan Jeffrey di sini sih, bagi teman-teman di sana yang bisnisnya mungkin stuck atau gimana, ingat dulu awal-awal bagaimana kamu merintis bisnis kayak gitu. Pasti kan awalnya susah lagi. Mungkin pendapatannya sedikit, tapi kan itu tetap pendapatan gitu loh. Daripada kamu diam saja, nggak ngapa-ngapain, malah nanti pikirannya stuck, kayak bisa berkarya kayak gitu. Iya. Kayak gitu sih dari Jeffrey. Jadi kembali ke semangat mula-mulanya lagi ya. Kalau bagi yang karyawan yang mungkin yang dirumahkan, mungkin ini saatnya untuk kamu untuk berwirausaha.
selling something lah, making money. That's good. Thank you, Jeff. Thank you. Dari Coach Jimmy boleh share kira-kira small win, big win, selalu pesan-pesan juga bagi orang yang sedang memimpin hari-hari ini? Ya, jadi waktu awal-awal corona sih, saya sempat shock juga sih, karena ada satu hal yang namanya US dollar itu nggak pakai babi flu dia dari 16.000. Yang asalnya kita udah happy di 13.7, dia jadi 16.000. Wah, saya stres bukan main. Tapi saya cuma doa aja bahwa ini gimana ya ini? Nanti utang US-nya bayar bagaimana? Iya. Tapi dibalik, makanya saya juga cerita ke tim saya. Kalau orang itu nggak ditekan, nggak dipres, nggak keluar yang bagus. Jadi waktu ditekan begitu, saya juga mumet juga, ini gimana caranya US sampai 16.000? Akhirnya bahwa, waduh gimana ya, saya akhirnya membuat surat ke beberapa customer. Jadi saya minta bantuan ke mereka lah. Saya nggak minta naik sesuai dengan US dollarnya, tapi saya naikkan cuma 5% saja. Ya, jadi beberapa customer sudah saya kirimin surat dan hampir separuh mereka oke, approve. Jadi saya katakan itu udah terima. Tapi Tuhan luar biasa juga. Baru US naik begitu kan? Nggak taunya minyaknya, yang namanya minyak mentah, WTI itu turunnya nggak pakai terjun juga dia. Jadi saya juga bingung juga, ini Tuhan mau gimana ya? Tahu-tahu minyak bisa tinggal 12, bahkan sekarang katanya minyak nggak ada harganya. Mau bayar kapal aja nggak bisa. Jadi akhirnya ya puji Tuhan juga. Saya ngomong dengan kondisi PO yang sudah saya terima mungkin hampir 2 bulan kapasitas produksi saya, yang sudah direvisi separuh harganya naik, tahu-tahu minyak turun, ya puji Tuhan lagi. Jadi harga bahan baku atau raw material saya belinya mungkin bisa turun hampir 15%. Jadi udah dinaikkan 5%, turun lagi. That's good. Kalau kita nggak ditekan, nggak dipres, kita nggak keluar yang bagus. Nggak tahu-tahu ada teman saya yang minta tolong, saya kan punya mesin lamination. Jadi untuk paku yang di APD, ya, yang digunakan untuk APD itu dia kekurangan untuk lamination. Jadi nggak tahu bagaimana, tahu-tahu dia bisa kontak saya dan besok akan sign kontrak dengan saya dengan jumlah yang cukup besar. Jadi mesin lamination yang biasanya jalan cuma 2 minggu, sekarang bisa nanti minggu akan lembur karena mereka sudah dibuat kebutuhan bahan bakunya untuk APD tersebut. Mesin yang biasanya jalan 2 minggu sekarang pun kita minggu pun jalan. Jadi kadang-kadang kita kalau nggak dipres, ya itu tidak keluar yang bagus. Jadi awalnya mesin saya juga nggak bisa melakukan itu. Tapi dengan segala daya upaya dicoba dimodifikasi, akhirnya mesin itu bisa juga menghasilkan itu tadi untuk bahan untuk APD tersebut. Wow. Jadi penghasilan tambahan. Kalau saya lihat ya dari Coach Jimmy, the power of kepepet ini benar ya. Kalau dipepet ya. Kalau Komaro tadi the power of compassion. Lalu Jeffrey tadi the power of apa yang tadi dia bilang itu. Semangat mula-mula. Ya, semangat mula-mula. That's good. Oke, mungkin dari Kak Edwin boleh share? Win up down ya. Kalau saat ini sih di properti memang sangat-sangat challenging ya. Karena ya itu tadi kondisi bank saja segala sesuatu yang sudah terjadi bisa berubah ada aturan baru. Kalau saya sih sendiri saat ini ya karena ada small wins, big wins, ya kita harus selalu bersyukur. Terutama
minggu ini berhasil merestrukturisasi kredit ya untuk meringankan beban. Mumpung ada aturannya, kan ada aturannya untuk restrukturisasi kredit. Walaupun banknya ngomong, Pak, nanti kalau BI checking tertulis loh restrukturisasi. Saya bilang, ya terus gimana? Ya enggak apa-apa, Pak. Yang restrukturisasi bukan cuma Bapak, bukan cuma se-Indonesia, tapi sejagat raya. Jadi, ya, di tengah-tengah challenging begini, kadang-kadang Tuhan itu kasih sesuatu yang, apa ya, menghibur lah. Iya. Nah, kredibelnya apa itu? Statusnya ada tulisan restrukturisasi, Pak. Jadi waduh, terus gimana dong nanti ini kalau kita kan tetap pasti butuh partner dengan bank itu tadi, Pak, sejagat raya ini, Pak, bukan cuma Bapak ini. Ya, kalau kita sih saat ini kita terus terang challenging-nya banyak banget. Terutama tadi yang saya bilang itu ada customer yang harus tambah uang muka. Ini ada minggu lalu ini cerita lagi, customer itu sudah dapat, saya lupa nilainya, tapi di hari Jumat minggu lalu itu dia akan tanda tangan akad kredit dengan bank. Pagi itu jam 8:30, AO-nya bank telepon ke manajer marketing kita, bilang, Pak, iki piye? Loh, kenapa? Jadi toh, tanda tangan akta kredit? Loh, jadi Pak. Cuman ini muncul di sistem komputer kita, plafon kreditnya si A ini turun 14 juta, Pak. Itu hari H loh. Tanda tangannya jam 11 kalau nggak salah, itu jam 8:30 dikasih tahu begitu. Tapi ya saya terus terang saya nggak tahu itu. Saya baru tahu kalau nggak salah hari Selasa kemarin dia baru cerita. Jadi dia bilang, saya langsung ambil keputusan, Pak, karena saya kalau perlu koordinasi lagi pasti butuh waktu. Saya ambil keputusan, dia bilang, sudah, Bu, tetap aja kita akte kreditnya tetap jadwalnya jangan dirubah, customer-nya nggak usah dikasih tahu, nanti di tempat aja deh saya ngomong sama mereka. Dan akhirnya dari customer dia bilang, ya gimana lagi, memang dia butuh rumahnya, ya dia ngomong ke kita, tolong dong dari perusahaan ada kebijakan supaya pembayarannya, ini kan tiba-tiba harus tambah uang muka, ya saya jangan disuruh bayar hari ini, katanya gitu. Saya akan selesaikan dalam waktu 1 tahun. Ya, kembali manajer marketing juga, sudah Pak, saya juga nanya Pak Edwin, saya langsung iyakan supaya bisa tanda tangan. Ya wis bagus, karena apapun juga saya bilang, itu dia ditunggu itu untuk operasional. Jadi ya apapun lah, kalau buat saya sih ya saat-saat begini kita harus bersyukur. Jadi kalau di saat-saat seperti ini kita emosi, kita panik, ya jadinya malah nggak karu-karuan karena jadi nggak berpikir jernih. Keputusannya malah kacau balau. Ya. Itu sih. Wah, kalau kali ini berarti the power of bersyukur ini ya. Oh, kalau itu kan tiap hari. Harus tiap hari. Kan Jadi itu Tuhan dari Komarlo the power of compassion, dari Jeffrey powernya semangat mula-mula, dari Ko Jimmy power of dipepet. Diperes kan. Dari Kak Edwin power of bersyukur gitu. Mungkin Max boleh lanjutin. Thank you Kak Edwin. Ya. Oke, sharing small wins mungkin ya. Untungnya gini sih, dari Januari waktu pertama mendengar berita besar-besaran tentang COVID disease ini, timku di kantor itu sudah mulai kayak kita internal meeting, kita ngobrol tentang just in case ini akan affecting schedule kita mau ngapain, kayak gitu. Karena pekerjaan kita kan traveling, kita let's say kayak for example yang paling gampang itu kita pre-wed keliling beberapa negara kayak gitu, hampir bisa dibilang kayak pariwisata kan.
kalau itu affecting gimana? Kayak gitu. Jadi kan kita harus stop pre-wedding keluar. Kita sudah siapin beberapa plan pre-weddingnya kalau lokal aja gimana, atau mungkin di dalam studio aja gimana. Kita udah siapin beberapa plan dan beberapa option yang bisa kita offering ke customer. Lebih jauh pada saat itu kita udah mulai bicara kalau sampai benar-benar ini affecting ke perekonomian di Indonesia itu kita mau apa? Dari pertanyaan seperti itu, waktu itu kita sama tim itu sudah mulai diskusi bahwa kita harus prepare masuk ke online marketing. Dulu kita online marketing itu hanya ngandelin Instagram, which kayak semacam platform-platform lain itu kita nggak terlalu peduli, kayak website, terus mungkin platform-platform lainnya yang berhubungan dengan dunia wedding itu kita nggak terlalu aware terhadap seperti itu. Tapi karena pertanyaan yang tadi itu muncul, akhirnya kita mulai kayak, oke, kita harus prepare. Gimana caranya kita bisa bermarketing tanpa kita harus physically atau pakai cara tradisional kayak gitu. Mungkin itu aku bisa bilang small wins-nya, karena dari hal itu Januari Februari kita develop website kita, dan hari ini kita benar-benar sudah ready untuk bermarketing secara online. Dan memang terbukti hari ini yang bisa kita lakukan hanya mengupdate website kita, dan itu menjadi sebuah jadi satu nilai positif, karena kita tingkat engagement kita terhadap customer online kita jadinya meningkat drastis di hari-hari sekarang ini. Kayak gitu. Jadi mungkin kalau sharing small wins-nya ya kira-kira seperti itu. Kalau big wins-nya kayaknya mungkin kita masih mengumpulkan small wins lah, karena aku yakin big wins itu akumulatif dari small winning. Kayak gitu. Jadi kita akan pukul pelan-pelan, kita akan fight pelan-pelan kayak gitu. Yang kedua mungkin yang tadi aku bilang tentang shifting, karena the whole company akhirnya stuck, kita nggak bisa kemana-mana, kita bahkan nggak semua schedule 90% lah schedule kita reschedule semua, postpone semua. Akhirnya kita harus shifting. Nah, sekarang di momen-momen shifting inilah yang kita akhirnya dapat ide baru juga, bagaimana cara masuk ke market, bagaimana bikin kayak tadi Komarlo bilang ya kayaknya, bikin roadmap baru itu seperti apa. Itu akan jadi bisnis plan baru kita, justru kita bikinkan orang roadmap buat company-nya dia. Karena di hari-hari seperti ini kayaknya banyak banget orang-orang yang terpaksa harus masuk ke dunia online, ke online marketing, tapi mereka nggak punya kemampuannya, they don't know what to do. Mereka nggak tahu bagaimana create image-nya, mereka nggak tahu bagaimana engage dengan customer base secara online, and that's what we're gonna do. Kayak gitu. Jadi ya shifting-nya yang akan sekarang yang lagi kita lakukan, shifting itu sih. Kayak gitu. That's good. Gitu. So kalau dari ini kekuatan apa ini? The power of akumulatif katanya. Oh iya oke. Iya kan. Step by step, kecil demi kecil akhirnya jadi besar ya kan. Oke. Saya rasa semua pengusaha pasti percaya itu juga. Tadi kalau nggak salah juga Komarlo sempat mention itu ya. Gitu. Oke. Sorry, boleh nambahin nggak? Boleh. Saya tadi belum sharing mengenai small wins dan big wins di First Media. Kalau small win, menurut saya small win yang cukup besar juga adalah dengan organisasi yang sebesar First Media ini, puji Tuhan tidak ada confirm cases COVID, tidak ada juga PDP, di mana memang ini merupakan satu wujud hasil daripada BCP yang kita lakukan, Business Continuity Plan, untuk menjaga kesehatan daripada karyawan First Media dan juga menjaga kesehatan daripada pelanggan. Karena memang banyak sekali karyawan First Media yang berinteraksi langsung dengan pelanggan, misalnya waktu melakukan instalasi di rumah-rumah pelanggan, atau waktu ketika direct sales kami berinteraksi berjualan kepada pelanggan. Jadi memang kami syaratkan untuk memakai masker, kami syaratkan memakai gloves, membawa hand sanitizer kemanapun mereka berada. Semua mobil operasional, motor operasional setiap hari disinfektan. Dan setiap kantor, setiap Sabtu dan Minggu kita disinfektan ulang semua. Semua workstation, semua fasilitas kantor. Itu small win-nya buat kita. Nah, big win-nya apa? Dari memang era work from home dan online learning ini, di bulan Maret ini traffic internet itu naik 50%. Ya. Bahkan itu kalau dari siang hari itu, dari jam 1 siang sampai malam, sekitar jam 12 malam, kalau saya suka bercanda adalah work from home Indonesia adalah kadang-kadang watching from home. Di mana traffic Netflix saya itu naik sekitar 50%.
mulai dari habis makan siang tuh saya perhatiin. Jam 2 itu trafficnya gila-gilaan tinggi sampai malam. Jadi saya bilang nih, ini orang Indonesia nih work from home atau watching from home nih. Jangan-jangan dua-duanya. Ya kan? Itu satu. Nomor 2 adalah selain kenaikan traffic 20% di Netflix, sekitar 30% tuh kenaikan di YouTube. Jadi di Google, di YouTube ya kan, di Facebook juga naik 30%. Nah, translate-nya kepada big win kami apa? Bulan Maret dan bulan April, kami mengalami kenaikan pelanggan. Yang biasanya normalnya sekian, itu kita naik dari 30% dari normal. Dan ini memang kelihatannya tren ini terus berkepanjangan ya sampai COVID ini selesai. Dan memang kita meresponi di First Media juga memberikan banyak promo ya. Kita banyak promo work from home. Jadi orang yang mau upgrade paket, mau upgrade speed, mau upgrade TV selection, kita kasih dalam sejarah nggak pernah kasih 50% diskon. Kita kasih 50% diskon untuk 3 bulan pertama. Dan bagaimana dengan pelanggan baru? Pelanggan baru kita juga kasih promosi 12 bulan paketnya dapat diskon 25% dan mendapatkan cash play OTT selama 3 bulan. Dan mendapatkan speed boost 3 bulan. Jadi memang kita harus berkreatif ya. Ketika memang kebutuhan internet makin tinggi, kebutuhan entertainment makin tinggi di rumah, kita juga meresponinya juga dengan program-program work from home dan online learning untuk kepuasan pelanggan. Mungkin itu ya mungkin dari saya tambahan. Very nice, very nice. Thank you buat semua speakers yang udah sharing malam hari ini, dan saya yakin ini pasti akan menolong, menginspirasi siapapun yang mendengarkan supaya mereka juga distimulasi untuk boleh terus maju, terus kreatif, dan makin berkembang di situasi yang seperti ini. So once again, thank you semuanya buat kesempatan dan waktunya. Juga thank you Bro Jason for hosting. Ada yang mau ditambahkan dari Bro Jason? Ya mungkin ya hampir sama semua sih. Semuanya kan ya punya usaha, semuanya kena dampak semua ya. Dari yang paling atas sampai paling bawah pun juga kena ya. Ya ini masukan-masukannya juga sangat bagus ya. Semoga ya Zoom meeting ini juga bisa jadi berkat buat teman-teman di luar sana, jemaat kita juga yang lagi mungkin ya lagi banyak pikiran karena krisis ini kan juga supaya mereka dapat ya dikuatkan dan dimotivasi lah istilahnya dengan adanya Zoom meeting ini. Iya. Thank you semuanya deh. Thank you semuanya. Thank you. See you again. God bless you. God bless. Thank you. Bye. Bye.